Iya nih pulangin mobil listrik karena sewa mahal. Geger, media sosial Indonesia mendadak terbakar oleh sebuah video viral. Politisi sekaligus musisi Sigit Purnomo Said, atau yang kita kenal sebagai Pasha Ungu, dikabarkan mengundurkan diri dari DPR RI. Kang Deddy Mulyadi, singanya Pajajaran, suruh pejabat dinas Gubernur Jawa Barat untuk mengembalikan mobil-mobil listrik yang dikira nilai sangat tinggi. Karena beliau berpikir daripada diprioritaskan untuk hanya sekedar mobil biasa, itu lebih baik memprioritaskan sebagai sarana untuk masyarakat atau kebutuhan masyarakat. Selain itu, kabar yang lagi viral dari Pasha Ungu, anggota DPRD Komisi 8, beliau mengundurkan diri karena tidak mau memakan uang haram apabila rakyat masih tercekik seperti ini. Rakyat masih sengsara, kesulitan untuk membuat jalan rezekinya sendiri. Begitupun juga dengan kritik-kritik dari masyarakat untuk anggota DPR. Kita lihat videonya. Iya nih pulangin mobil listrik karena sewa mahal. Saat sidak lapangan, Kang Deddy tampak serius meminta agar mobil dinas jenis mobil listrik yang harganya mahal segera dikembalikan. Karena menurutnya anggaran seharusnya lebih diprioritaskan untuk kebutuhan rakyat, bukan sekadar gengsi pejabat. Geger, media sosial Indonesia mendadak terbakar oleh sebuah video viral. Politisi sekaligus musisi Sigit Purnomo Said, atau yang kita kenal sebagai Pasha Ungu, dikabarkan mengundurkan diri dari DPR RI. Tapi ini bukan pengunduran diri biasa, alasannya jadi tamparan keras untuk parlemen. Dalam videonya, Pasha berkata, "Saya tidak mau ikut makan uang haram, lebih baik mundur demi rakyat saya." Pernyataan heroik ini langsung meledak di TikTok, Twitter, hingga grup WhatsApp. Netizen pun merayakannya sebagai simbol perlawanan dari dalam. Menurut kamu, kalau ada wakil rakyat lain yang berani seperti ini, apa bisa jadi titik balik politik Indonesia? Tulis pendapatmu di komentar. Mengapa Presiden Prabowo harus membubarkan DPR? Karena keputusan DPR sangat mutlak, walaupun tidak mendapatkan persetujuan dari Presiden. Bahkan Presiden Gus Dur pernah mencoba membubarkan DPR, tetapi banyak elit politik yang melindunginya. Bahkan Gus Dur hingga diberhentikan dari kepresidenan saat masih menjabat karena berusaha membubarkan DPR. Kalian masih percaya DPR itu wakil rakyat? Bangun woi! Nyatanya Dewan Perwakilan Rakyat seringkali justru tidak mewakili rakyat. Setiap kali pemerintah bikin aturan atau undang-undang, siapa yang jadi penentu akhirnya? Ya, DPR ini. Tapi kenapa justru aturan yang paling mencekik rakyat malah mereka setujui? Kenaikan pajak, tanah nganggur disita negara, pemblokiran rekening asal-asalan, sampai royalti musik yang nggak jelas. Dan baru-baru ini, kita disajikan berita yang bikin seluruh rakyat Indonesia muak. Apalagi kalau bukan kenaikan gaji anggota Dewan tembus 3 juta per hari. Mereka langsung ketok palu dengan happy, bergoyang ria tanpa rasa malu. Mereka seakan tidak peduli dan menari-nari di atas jutaan rakyat yang memilihnya. Lalu coba tebak, kebijakan apa yang sampai sekarang nggak mereka setujui? Ya, penyutaan aset para koruptor yang maling duit negara. Jadi sekarang lo udah tahu kan, siapa sebenarnya yang mereka wakili? Ketika DPR membandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000-an sudah 80 juta. Saya masuk DPR itu cuma 51 juta. Dan Anda tadi menyesatkan dengan mengatakan tunjangan perumahan itu penghasilan. Anda tahu nggak, hampir 80% anggota DPR itu dari luar daerah. Sehingga? Sekarang dengan tidak ada rumah dinas, mereka harus mencari rumah. Ngerti nggak? Kita orang adalah perwakilan yang dinamai adalah pejabat publik yang juga digaji oleh masyarakat. Uangnya pasti kembali di masyarakat. Tanpa perlu dikasih tahu, ini uangnya, uang gajian gue kasih ya sama kalian. Semua enggak perlu. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri ya diumpetin lah ceritanya. Itu istilah. Tapi lagi-lagi teman-teman anggota DPR, 580 anggota DPR ini adalah punya empati, keberpihakan kepada masyarakat dengan caranya masing-masing. Kita orang adalah perwakilan yang dinamai adalah pejabat publik yang juga
digaji oleh masyarakat, uangnya pasti kembali ke masyarakat. Tanpa perlu dikasih tahu, ini uangnya, uang gajian gue kasih ya sama kalian semua, enggak perlu. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri ya diumpetin lah ceritanya. Itu istilah. Tapi lagi-lagi teman-teman anggota DPR, 580 anggota DPR ini adalah punya empati 3 juta sehari datang duduk diem. Pantas nggak menurut kalian? Sementara gaji guru nggak nyampe 1 juta, belum lagi guru honorer bahkan cuma ratusan ribu, dan belum lagi pedagang, petani, nelayan yang nggak sejahtera di negara ini. Pertanyaannya cuma satu, di mana etika, moral, dan rasa malu? Ketika negara lain aja tuh ya, pejabatnya itu santai banget ya, nggak pakai pengawal, nggak pakai ajudan, nggak pakai fasilitas mobil mewah, nggak harus nginep di hotel 9 juta semalam. Padahal luar negeri loh itu. Ternyata emang Indonesia udah merdeka. Merdekanya diwakili mereka. Hidup enak di atas kemewahan. Ya merdeka, mereka tidur beralaskan sutra, sementara rakyat tidur beralaskan tanah aja. Koreksi kalau benar. Jadi menurut kalian masyarakat, haruskah kita diam menghadapi kezoliman ini? Ini udah penindasan namanya. Jika pemerintahan ini lebih sibuk mengamankan kekuasaannya daripada memikirkan kesejahteraan rakyat, maka ini bukan pemerintahan, melainkan penindasan. Koreksi kalau benar, tulis pendapat kalian di drop comment, share video ini, dan follow. Eko Patrio, anggota Dewan yang terhormat, kembali dirujak lagi sama netizen nih guys. Setelah video dia joget-joget yang viral bareng anggota DPR yang lain, beliau bikin video lagi nih. Video ini diduga oleh netizen memancing amarah rakyat karena kemarin habis dihujat gara-gara joget-joget bareng DPR. Ditambah lagi captionnya, lihat, biar jogetnya lebih keren pakai sound ini aja. Kepada Om Eko Patrio, selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga ini mungkin buat seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat ya. Anda itu kan perwakilan rakyat katanya. Sementara rakyat-rakyat kita ini lagi banyak yang kesusahan, lagi banyak yang pengangguran, lagi ekonominya lagi turun. Rasanya itu nggak elok aja gitu, rakyatnya susah, tapi anggota dewannya hura-hura dengan kemewahannya, joget-joget kesenangan, itu tuh rasanya aneh aja gitu. Kalau mungkin Om Eko atau anggota dewan yang lain tuh pernah lihat film Hunger Games, nah itu tuh kayak gitu tuh. Sebenarnya mau bahagia tuh nggak apa-apa, tapi instead of joget-joget, kegirangan kayak gitu, kenapa nggak share hasil kinerja, hasil kerja, apa yang udah dihasilin dari anggota dewan, rakyatnya tuh udah kayak gimana. Seharusnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu mendengarkan rakyat, bukan seolah-olah mengacukan apa perkataan rakyat. Gue marah banget pas tahu DPR yang periode sekarang itu nggak dapat lagi rumah dinas, tapi diwacanakan dapat tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan. Gue kira awalnya nggak dikasih rumah dinas tuh biar lebih merakyat, kayak nggak usah lah dikasih fasilitas yang berlebihan. Tapi ternyata alasannya karena kalau dikasih rumah dinas takutnya nggak sesuai sama selera anggota DPR-nya. Dan juga ada yang bilang rumahnya udah bocor-bocor sehingga dianggap nggak layak huni. Marah nggak sih lo? Di sisi lain kita lihat kondisi warga Jakarta yang rata-rata gajinya cuma 5,2 juta per bulan, dipajaki negara, disuruh bayar tapera, diirit-irit gajinya setiap hari buat makan, buat transport, buat kebutuhan sehari-hari cuman biar bisa nyewa rumah. Nyewa loh, bukan beli, karena kalau beli udah mustahil. Puluhan ribu orang di PHK tahun ini, puluhan juta orang hidup di bawah garis kemiskinan, diupah di bawah UMR. Tahu kan mereka itu digaji pakai uang kita, pajak yang kita bayar mati-mati itu justru dipakai buat memanjakan para wakil rakyat dengan fasilitas mewah. Emang etis ya, orang yang katanya wakil rakyat itu hidup bermegah-megah, sedangkan rakyat yang diwakilkan itu justru berjuang setengah mati bahkan hanya untuk hidup layak. Makan sehari-hari susah, fasilitas kesehatan minim, pendidikan gak berkualitas, gaji di bawah UMR, tapi mereka yang katanya wakil rakyat itu bisa duduk nyaman dengan gaji tunjangan puluhan ratusan juta per bulan. Belum lagi proyek miliaran yang berpotensi banget mereka korupsi. Pas pemilu ngemis-ngemis ke rakyat, ngasih janji-janji manis, tapi begitu duduk di atas kursi kekuasaan, bener kata RK 2011, Dewan Pengkhianat Rakyat. Jadi kalian sekarang udah tahu kan kenapa orang berlomba-lomba mau jadi anggota DPR? Selain kesempatan korupsinya besar, gajinya besar, udah gitu ada tunjangan kehormatan walaupun mereka tuh tidak layak untuk diberikan kehormatan. 50 juta per bulan untuk tunjangan rumah, sedangkan di luar sana banyak guru, dosen, tenaga pendidik, nakes,
gak tahu mau makan apa besok, gak tahu tinggal di mana besok. Ini buat kalian yang gak berani maki-maki DPR nih, gue wakilin DPR anjing. Lu masih ingat gak sih yang viral orang lagi ngelawak itu? Cicilan rumah di PIK sampai dengan 24 juta. Ini 50 juta per bulan. Rumah apa lu? Rumah lu di surga? Anda mencampur aduk masalah. Ya, jadi mau ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Oke, ya di negeri ini ada sebuah ironi besar yang bikin hati panas. Rakyat kecil berjuang mati-matian, harga kebutuhan pokok makin mahal, lapangan kerja sulit, pendidikan dan kesehatan pun tidak merata. Banyak keluarga yang harus hidup dengan gaji pas-pasan, bahkan tidak sampai UMR. Bahkan dengan lantam sekali seorang anggota DPR, Deddy Sitorus, yang keberatan kelompoknya di DPR yang menolak jika disamakan dengan rakyat jelata. Iya memang, ternyata kita beda spesies dengan anggota DPR di Senayan sana. Katanya, jangan samakan kami dengan tukang beca atau buruh. Ringan sekali mulutnya mengatakan rakyat jelata. Padahal, jelas, kalian anggota DPR pengemis suara rakyat. Biadab nggak sih? Tapi di sisi lain, anggota DPR justru mendapatkan kenaikan gaji fantastis sampai 100 juta rupiah. Mereka duduk di kursi empuk, disuguhi fasilitas mewah, dan kini isi kantong mereka makin tebal. Ini lebih menyakitkan, bukannya makin serius bekerja memperjuangkan suara rakyat, malah ada yang asik berjoget tertawa seakan lupa bahwa mereka dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan bangsa. Katanya wakil rakyat, tapi rakyat yang mana? Rakyat kecil jelas tidak merasakan kehadiran mereka. Yang terdengar hanya janji-janji manis saat kampanye, lalu hilang begitu sudah duduk nyaman di parlemen. Gaji kita nggak naik, Kak. Gaji kita nggak naik. Prep. Nih, lo lihat nih. Rincian gajinya anggota DPR, guys. Dari gaji pokok aja gue udah gak setuju harganya segitu. Harusnya gaji pokoknya 3 juta ya cukup. Namanya mengabdi sama rakyat, ya kan? Pengabdian loh. Ini yang gak masuk akal nih, tunjangan kehormatan. Ya Allah, kagak layak lu dapat kehormatan, tau gak sih? Ngapain dikasih tunjangan komunikasi? Ya palingan gosip lu antara orang DPR sono. Tunjangan peningkatan fungsi apaan lu? Lu tuh anggota DPR gak ada fungsinya. Enjoy lah. Yang lebih membagongkan ya tunjangan rumah 50 juta per bulan. Ya apaan, kocak. Lu masih ingat gak sih yang viral orang lagi ngelawak itu? Cicilan rumah di PIK sampai dengan 24 juta. Ini 50 juta per bulan. Rumah apa lu? Rumah lu di surga? Jadi kalian sekarang udah tahu kan kenapa orang berlomba-lomba mau jadi anggota DPR? Selain kesempatan korupsinya besar, gajinya besar, udah gitu ada tunjangan kehormatan walaupun mereka tuh tidak layak untuk diberikan kehormatan.